Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 semester genap. Materi yang akan dibahas di sini yaitu tentang sifat-sifat koloid. Apa saja itu sifat koloidnya? Yang pertama adalah efek Tyndall. Yang kedua adalah gerak Brown. Yang ketiga adalah absorpsi. 4. Koagulasi. 5 adalah dialisis. 6 yaitu elektroforesis. 7 koloid pelindung. Dan yang ke-8 adalah koloid liofil dan liofom. Sifat yang pertama yaitu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall mempunyai definisi yaitu gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama John Tyndall. Jadi John Tyndall ini melakukan percobaan dengan cara melewatkan berkas cahaya ke dalam 3 buah campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Oke, kita perhatikan di sini. Pada saat larutan disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, jika pada larutan sejati partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Ketika berkas cahaya menyinari suspensi, nanti di situ akan sangat terlihat jelas fase terdispersinya oleh yang terkena sinar cahaya tersebut. Selanjutnya adalah penerapan efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Contoh yang selanjutnya adalah sorot lampu mobil pada malam hari. Kemudian terjadinya warna biru pada siang hari dan warna merah atau jingga di langit saat matahari terbenam. Contoh selanjutnya adalah cahaya lampu proyektor. Cahaya ini biasa kita lihat ketika di bioskop pada saat pemutaran film sedang berlangsung atau pada saat kita sedang belajar di kelas ketika kita menggunakan alat atau media pembelajaran berupa proyektor. Gerak Brown ini adalah sifat koloid yang kedua. Gerak Brown ini adalah gerak acak atau gerak zigzag partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Gerak Brown ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama Robert Brown. Jadi beliau mengamati pergerakan dari partikel-partikel koloid. Ternyata berdasarkan hasil pengamatannya, partikel koloid dalam suatu larutan koloid dia akan bergerak secara acak atau zigzag. Faktor yang mempengaruhi gerak Brown. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak Brown. Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel koloid, gerak Brown akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika semakin besar ukuran partikel koloidnya, maka gerak Brown akan semakin lambat. Faktor selanjutnya adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu koloid, gerak Brown akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya semakin rendah, maka gerak Brown akan semakin lambat. Selanjutnya kita bahas tentang contoh gerak Brown. Contoh gerak Brown yang pertama yaitu adalah gerak debu yang terlihat pada berkas sinar. Contoh yang kedua adalah gerak partikel pada susu ketika susu terkena seberkas cahaya. Jadi di sini kita bisa lihat hamburan atau gerakan dari partikel koloid yang ternyata dia bergerakannya adalah zigzag, acak atau tidak beraturan. Sifat selanjutnya adalah absorpsi. Sifat koloid yang ketiga ini adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan sistem koloid. Jadi penyerapannya di sini hanya terjadi di permukaan saja, tidak masuk atau tidak melebihi dari permukaannya. Di sini ada karbon teraktivasi, nanti dia zatnya akan terserap di permukaan sistem koloid tersebut.
Penerapan absorpsi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah untuk obat diare atau norit dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. Penerapan yang kedua adalah penggunaan arang halus pada masker, berfungsi untuk menyerap gas beracun. Yang ketiga adalah dalam proses pembersihan kotoran dengan sabun. Keempat, kegunaannya absorpsi yaitu sebagai pemutihan gula pasir. Yang kelima adalah dalam pewarnaan kain. Yang keenam adalah dalam penjernihan air. Inilah beberapa penerapan absorpsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis atau bermuatan listrik di sini nanti adalah peristiwa bergeraknya partikel koloid yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan koloid, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Sekarang kita bahas untuk cara menentukan muatan koloidnya. Di sini ada bejana yang diisi dengan suatu larutan koloid. Jadi koloid ini dia punya muatan yang positif dan negatif masih tercampur di sana. Kemudian kita celupkan elektroda negatif dan juga elektroda positif yang dihubungkan dengan arus DC. Ketika kedua elektroda tersebut dicelupkan, nanti partikel-partikel koloid ini yang bermuatan positif akan menuju ke elektroda negatif, begitu juga sebaliknya. Koloid yang bermuatan positif akan menuju ke elektroda yang negatif. Jadi dari sini nanti akan terpisah mana koloid yang bermuatan positif dan juga koloid yang bermuatan negatif. Penerapan elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas di sini yang pertama yaitu untuk identifikasi DNA, kemudian berguna juga untuk mendeteksi kelainan genetik, dan selanjutnya adalah dalam proses penyaringan debu pabrik. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi ini adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia atau yang biasa disebut sebagai koagulan, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah penggumpalan asap dan debu pabrik dengan alat kotrel. Jadi kalau koagulasi ini bahasa yang biasa kita kenal atau gampangnya adalah penggumpalan. Contoh yang di sini yang pertama adalah penggumpalan asap dan debu pabrik dengan alat kotrel. Jadi asap dan debu pabrik yang keluar melalui cerobong asap itu sebelumnya mengalami proses koagulasi atau proses penggumpalan. Jadi nanti yang keluar asap dan debu yang keluar dari cerobong itu sudah bersih, artinya sudah tidak terlalu mencemari pencemaran udara. Selanjutnya adalah koagulasi ini berperan dalam proses penjernihan air, di mana dalam proses penjernihan air ini digunakan zat kimia berupa tawas dan juga kaporit, di mana tawas di sini berfungsi untuk mengendapkan kotoran, sedangkan kaporit untuk mematikan bakteri. Selanjutnya yaitu adalah pembentukan delta di muara sungai. Koagulasi juga berperan dalam penyadapan karet, kemudian dia dalam mendinginkan agar-agar supaya menjadi kenyal atau beku, dan juga yang terakhir adalah ketika proses merebus telur. Ketika telur direbus terlihat dia menggumpal. Oke, inilah beberapa contoh atau beberapa penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke sifat yang keenam, yaitu adalah dialisis. Dialisis ini adalah cara mengurangi ion-ion pengganggu dalam koloid menggunakan selaput semi-permeable. Selaput semi-permeable ini hanya bisa dilalui oleh partikel-partikel yang mempunyai ukuran tertentu. Oke, di sini kita lihat prosesnya. Jadi di sini ada kantung yang dilapisi oleh selaput semi-permeable, di mana di dalam kantung tersebut terdapat koloid yang berwarna putih. Kemudian terdapat ion NaCl, di mana ion Na plus dia berwarna hijau, yang negatif berwarna orange. Oke, jadi di situ tadi ketika dia tercampur koloid dengan ion-ion dan air dialiri air, nanti ion-ionnya akan keluar. Jadi yang tertinggal di dalam selaput semi-permeable hanya tinggal koloid yang sudah bersih atau tidak lagi ada ion-ion pengganggunya. Dialisis ini sangat
berguna dalam proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. Inilah salah satu penerapan dialisis dalam kehidupan kita sehari-hari. 7 adalah koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Fungsi koloid pelindung yaitu sebagai pelindung muatan koloid agar tidak menggumpal. Koloid pelindung sering digunakan pada sistem emulsi. Kemarin kita sudah bahas tentang emulsi sendiri, yaitu adalah koloid di mana fase terdispersinya cair dalam medium pendispersi cair. Koloid pelindung sering digunakan pada sistem emulsi, ini yang disebut sebagai emulgator. Contoh koloid pelindung dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama adalah lecitin. Ini fungsinya untuk menstabilkan butiran-butiran halus dalam margarin. Kemudian ada gelatin, berfungsi untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. Ada kasein sebagai koloid pelindung pada susu. Larutan gom melindungi partikel-partikel karbon dalam tinta gambar. Kemudian minyak silikon untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. Dan ada sabun. Di sini sabun sebagai koloid pelindung air minyak. Sifat yang terakhir yaitu adalah koloid liofil dan liofob. Liofil dan liofob mempunyai kata yang sama yaitu adalah lio, yang berarti adalah cairan. Kemudian ada fil dan fob, di mana fil berasal dari kata filia yang berarti adalah suka, sedangkan fob berasal dari kata fobia yang artinya adalah takut atau tidak suka. Oke, untuk liofil di sini adalah koloid yang suka cairan. Kemudian fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, artinya dia mudah larut. Kemudian ada istilah hidrofil. Hidrofil ini digunakan jika medium pendispersi yang dipakai adalah air. Jadi kalau medium pendispersinya cair secara umum disebut sebagai liofil, tapi ketika cairan yang tersebut yang digunakan adalah air, maka istilahnya berubah menjadi hidrofil. Kita bandingkan dengan liofob. Liofob ini adalah koloid yang tidak suka cairan. Karena dia tidak suka cairan, maka fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Artinya suka larut dalam medium pendispersinya. Kemudian ada hidrofob. Hidrofob ini kalau dia medium pendispersinya atau pelarut yang kita gunakan adalah air. Contoh liofil, yaitu yang pertama ada protein, sabun, agar-agar, kanji, dan juga gelatin. Sedangkan contoh untuk liofobnya yaitu ada mayones, sol belerang, sol FeOH 3 kali, sol emas, sol sulfida, dan sol logam. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita di sini akan membahas perbedaan antara liofil dengan liofob. Untuk liofob dalam pembuatan sol liofob ini tidak dapat dibuat hanya mencampur fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang kedua, tentang muatan partikel sol liofob. Jadi sol liofob dia memiliki muatan positif dan juga muatan negatif. Untuk efek tindal, sol liofob dia memberikan efek tindal yang sangat jelas. Sedangkan liofil jika dilihat dari pembuatan sol liofilnya, sol liofil ini dapat dibuat langsung dengan mencampurkan fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Untuk muatan partikel sol liofil ini mempunyai muatan yang kecil atau dia tidak bermuatan. Sedangkan untuk efek tindal sol liofil ini dia memberikan efek tindal yang lemah. Oke, sampai di sini kita sudah bahas sifat-sifat koloid, mulai dari sifat koloid yang pertama hingga sifat koloid yang ke-8. Sampai di sini semoga penjelasannya bermanfaat. Semoga kalian jelas apa yang sudah diterangkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.